90,1 FM 100% musik Indonesia. Hari Rabu ya udah pasti sehati sehat bareng iRadio. Betul. Hari ini kita mau ngomongin tentang kosmetik. Asik banget. Kita banget kosmetik kita ini. Kalau penampilan listenersnya nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Kalau ada plus 1 kita plus 1. Plus 1. Kita mah nggak bisa turun atau keluar rumah kalau nggak pakai sunscreen. Makanya kita udah turun jam 5 tuh udah turun ya. Supaya nggak kena matahari. Iya bener. Ntar jam 9 baru berjemur. Sampai jam 5. Makanya gosong. Takajut bule. Lah lagi bule. Ganti di Katulistiwa aja bule. Jangan tapi berjamur. Nah, supaya lebih sehat lagi listenersnya ngomongin tentang kecantikan, apalagi dengan berhubungan kosmetik kan sekarang banyak banget yang namanya kosmetik beredar tanpa ada izin BPOM. Nah, ini yang bahaya ya. Iya. Kadang-kadang kita langsung beli karena harganya yang murce. Nah, apalagi yang ibaratnya putihnya tuh ya. Kalau kita minum kopi kelihatan kopinya. Waduh, transparan dong Pak Ya, itu saking Pak. putihnya, Udah kayak cumi-cumi, itu kan bahaya banget. Hari ini kita ketemu ngobrol langsung di Sehati ini bareng Ibu Maria Ulfa. Selamat pagi. Pagi Mas Rama. Pagi Bu. Ini kita hari ini ngomongin tentang kosmetik nih Bu. Iya. Sebenarnya kosmetik ini kan banyak banget ya. Di Indonesia bahkan di dunia ada yang produk lokal, ada yang produk luar. Iya. Nah, apa yang disebut dengan kosmetik itu sendiri? Iya, terima kasih Mas Rama. Jadi kalau saya openingnya ini pertama kali adalah kayaknya sekarang kosmetik tidak hanya milik perempuan. Iya, betul. Sekarang cowok juga sudah mulai dan makin aware tentang pemakaian kosmetik. Betul. Hari gini bahkan anak-anak ABG lebih paham kosmetik daripada kita yang tua-tua. Iya, benar. Jadi kalau menurut definisinya saya ngambil dari peraturan Balai POM nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetik. Jadi yang disebut dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh. Nah, kita ngomongnya bagian luar tubuh seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar. Kemudian gigi, juga membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi sekarang kosmetik itu beberapa orang pahamnya hanya sebagai dekoratif. Betul. Padahal bukan. Ada fungsi perawatan, ada fungsi pemeliharaan. Jadi banyak konteksnya. Jadi kenapa saya hadir hari ini membawakan tentang kosmetik aman, karena saya mulai merasa kayaknya masyarakat sudah harus paham deh bagaimana sih cara memilih kosmetik yang aman dari sisi kefarmasian. Nah, itu dia. Kalau ngomongin tentang kosmetik ini sebenarnya ada nggak sih kosmetik apakah termasuk dengan kesediaan farmasi? Masuk. Disediaan farmasi itu kalau menurut peraturan pemerintah itu adalah obat, bahan obat, kemudian obat tradisional dan kosmetik. Jadi sebenarnya kosmetik itu masuk di ranah kefarmasian. Makanya kalau Mas Rama sama Mas Adi itu datang ke apotik, kita juga jual kosmetik gitu. Karena harusnya kita yang lebih aware tentang edukasi ke masyarakat kosmetik itu seperti apa yang aman. Yang aman, bener. Iya, karena itu tadi ya harus ada BPOM-nya, perizinan segala macamnya. Iya. Oke, ada dasar hukumnya juga. Ada dasar hukumnya menurut peraturan pemerintahnya jelas. Yang jelas itu BPOM yang punya kendali untuk mengawasi peredaran Balai POM dari kosmetik itu. Oke. Berarti kan kosmetik itu nggak cuma luarnya aja. Nggak cuma dekoratif, nggak cuma mempercantik, tapi merawat. Bener. Tapi kita kebanyakan pahamnya kosmetik itu hanya sebatas mengoleskan, kemudian
mempercantik, memperbaiki. Tapi kita tidak paham apa sih yang kosmetik ini efek sampingnya, cocok nggak cocoknya. Kemudian betul. paham nggak sih kita kulit kita ini bisa masuk ke kosmetik ini atau tidak. Bahkan kalau sudah kulit rusak kan jadi repot sekali urusannya. Iya benar. Banget listeners ya. Setelah itu bakal lanjut lagi listeners ya. Apa saja yang termasuk dalam kosmetik ya kan? Seru banget nih ngomongin tentang kosmetik karena lagi rame banget juga semua anak-anak muda pada pengen tampil cantik, Iya. tampak luar tapi Iya, nggak mengerti benar. tampak dalamnya. Benar. Setelah ini listeners ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Di Radio Banjarmasin listeners bersama Adi Febrian, di Rabu Sehati bersama Rama Juple juga. Yep. Dan kali ini bersama narasumber kita Apoteker Maria Ulfa SSI MM listeners ya. Kita ngomongin tentang kosmetik. Nah, tadi kalau kita flashback sendiri di talk kita yang pertama bahwa ternyata kosmetik ini juga termasuk sediaan farmasi dan juga ada dasar hukumnya. Ya. Nah, sebenarnya sediaan apa aja sih yang termasuk kosmetik? Ada contohnya nggak? Iya, jadi kalau tadi definisinya dari kosmetik, dari sediaan kosmetik itu peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998. Nah, di sini juga dibagi ada 5 jenis bentuk sediaan kosmetik, mulai dari padat, semi padat, cair, serbuk, sama aerosol. Oke. Kalau saya bagi lagi nih, kayaknya kalau padat hampir semua orang tahu lipstick, lip gloss, Betul. alis, Betul. dan lain-lain. Nah, itu kayaknya sekarang dari berbagai macam dan bentuk dan rupa. Dan saya pikir sekarang lip gloss juga menjadi pakaian para cowok ya. Oke. Nggak cuman cewek, karena awareness terhadap kecantikan sekarang kan menjadi milik bersama. Nah, Iya, benar. betul. Jadi itu dia listeners ya, bahwa memang harus kita teliti lebih jauh mengenai kosmetik ini. Jadi ada 5 bentuk sediaan Lima tadi bentuk, ya. Padat, padat, serbuk. serbuk itu seperti bedak padat, bedak tabur, itu juga menjadi sediaan kosmetik. Kalau setengah padat misalnya lotion, Oke. kemudian hand body, setengah padat juga. Kayak aerosol seperti mungkin hairspray. Oh, itu aerosol Itu yang ada aerosol. gas-gas kayak gitu. Iya, parfum juga sebenarnya termasuk. Oke. Tapi kalau mengenali nih ya, kosmetik yang aman Bu, itu kayak gimana caranya? Pastinya harus ada izinnya dulu. Oh, oke. Terdaftar dulu ya. Terdaftar dulu. Gini, Mas Rama, Mas Adi. Sekarang kita itu berada di era digital, di bener. mana sekarang kita konsumsi tidak hanya langsung kepada penjual, tapi juga melalui media online. Ketika kita tidak menjadi pembeli yang cerdas, ini nanti menjadi masalah di kemudian hari. Karena kalau misalnya kita membeli kosmetik yang tidak sesuai dengan kulit, tidak punya izin, tidak tahu isinya, bahkan kosmetik yang pernah saya temukan itu bahkan tidak ada bahasa Indonesianya gitu. Waduh. Tahu dari mana kita ini komposisinya? Iya, benar. Sekarang kan gampang banget nih Mas Adi sama Mas Rama. Kita pengen tahu aja, udah googling aja kan udah kebaca nih manfaatnya apa, isinya apa. Tapi kalau kita nggak bisa baca, gimana kita mau tahu isinya? Gimana mau kita tahu kegunaannya? Cara pakainya seperti apa? Oke. Tuh dioleskankah atau seperti apa? Kapan tepat waktu pemakaiannya juga kita tidak Penting tahu. juga ya. Iya. Wow. Day cream nggak bisa dipakai night cream dong pada saat night gitu. Night cream ya jangan dipakai pada saat day cream karena kan kegunaan sama manfaatnya beda. Betul. Kemudian ketika kita pengen keluar ruangan, kita pakai sunscreen SPF berapa dulu? Kita mau keluar ruangan saja apa mau berjemur? Kan beda dong. Oh, iya, juga. Iya. Jadi nanti jangan ngadu Mas Rama, saya kok pulang-pulang belang gitu Iya, misalnya. iya, Nanti iya. SPF-nya nggak sesuai. Oke. Saya Jadi taunya SPF 50 aja. Itu buat apa SPF 50? sun protection factor, jadi untuk semacam kayak payung Oke. terhadap kulit gitu. Oke. Juga kalau kita tidak tepat dong kalau saya pakai sunscreen tiba-tiba di dalam ruangan kan nggak pas. Iya. Seperti ruangan ber-AC seperti sekarang, bagusnya Mas Rama atau Mas Adi pakainya yang banyak pelembab pengandung air. Oh, Karena gitu. kan kering ya nanti iya, kita kulit ya. ditarik kan oleh Iya. suhu ruangan yang dingin.
bibir juga pecah-pecah lebih sering pakai lip balm. Gitu. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang berpuasa hari ini juga pasti akan merasakan bibirnya kering, olesin aja lip balm. Iya, Itu yang rasa anggur boleh. rasa jeruk. Sekalian gitu. Kalau ada gitu ya minuman sekalian dicobain. Siapa tahu kan supaya kuat lah. Usaha. Boleh. Kecap di pojokan saya manu lip balm. Hibak. Sampai habis. Sekali pakai. Oke, jadi kita udah tahu yang pertama yang harus kosmetik aman adalah terdaftar dulu. Betul. Terdaftar. Ada apa uji kelayakannya, Ya. BPOM-nya itu. Jadi kita mengenal dengan yang sebut dengan cek klik kalau Balai POM suka kasih cek klik. tahu. Jadi cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edar, dan terakhir cek kadaluarsa. Oke. Kira-kira Mas Rama pernah nggak ngecek kosmetiknya? Udah dari tahun berapa tuh di Ayo, rumah? Ram. Saya herosin tutup muka. Herosin loh. Terusin bedah gatal buat di muka ya. Langsung kering mukanya. Oke, listeners, nanti kita akan tanya lebih jauh lagi bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik, dan apakah ada tipsnya Betul sekali. untuk memilih kosmetik supaya kayak kita nih buta kakap nih masalah kosmetik, kita gincu aja buat alis. Aduh, tebulak. Setelah ini listener selengkapnya ya. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Tiara Andini janji setia. Yoi listeners, kali ini kita masih di Rabu Sehati juga bersama Otaker Maria Ulfa SSIMM. Betul. Tadi kita udah pengen itu kan, kalau mau beli sesuatu kosmetik khususnya Iya. harus ada labelnya dulu. Betul. Sudah terdaftar dulu. Bener. Iya kan? Tapi mungkin ada lagi nih tips agar kita menjadi konsumen cerdas dalam memilih kosmetik, Bu. Gimana nih? Iya, jadi pertama kali saya nih kadang berpikir gitu ya. Kayaknya beauty standardnya sekarang orang Indonesia agak berbelok ya. Kalau dulu Western itu menjadi beauty standardnya orang Indonesia, harus yang matanya biru, kemudian rambutnya pirang, tinggi. Sekarang beauty standard kita beralih ke Korean style, Benar Korean sekali. wave gitu. Jadi semua yang dipakai oleh orang Korea itu menjadi kewajiban juga untuk kita meniru gitu. Bagus sih kalau yang bagus-bagusnya kita ambil, cuman tidak semua kosmetik juga kadang cocok untuk kulitnya Betul, kita, setuju. karena Korea juga punya 4 musim, sementara kita cuman punya 2 musim. Betul. Ini mungkin juga agak sedikit berbeda. Jadi memang yang pertama kali kita harus pahami itu adalah kecocokan dari kulit kita terhadap suatu kosmetik. Kemudian juga kita harus paham bahwa kosmetik ini jangan hanya melihat dari modelnya. Ini si artis ini pakai, oh saya pasti secantik ini. Iya. Belum tentu gitu cocok sesuai. Nah ini harus dipahami. Kemudian juga kita harus beli di tempat yang memang resmi. Jangan, berizin. iya jangan kita beli di tempat yang mohon maaf mungkin online store yang mungkin kita tidak tahu tempatnya atau siapa yang menjawab, apakah dia paham begitu. Ini juga harus dimengerti oleh teman-teman semua. Jangan asal beli, apalagi ngikut-ngikut gitu. Oh Iya benar. Harganya murah. Harganya Iya. dari sisi harga, karena Mas Rama, Mas Adi, bahkan menurut peraturan Kepala Balai POM nomor 23 tahun 2019 itu ada standar bahan baku dari kosmetik, harus aman, bermutu dan bermanfaat. Oke. Tidak boleh mengandung bahan yang dilarang. Contohnya seperti pewarna buatan yang pewarna tekstil rodamin, Iya. metanil yellow, K3 itu berbahaya sekali. Nggak boleh. Karena itu kan buat industri. Iya. Tiba-tiba ditaruh. Wajah, wah selesai udah. Apalagi beberapa kosmetik mengandung yang mohon maaf misalnya merkuri. Ini. Merkuri kalau pemakaian jangka panjang Mas Adi, Mas Rama, dia akan mengendap di ginjal. Ke Oh, ginjal. bisa. Ya. Padahal pemakaian luar ya. Ya.
Dia masuk ke pori-pori kulit ke dalam. Wah, parah banget. Tapi merkuri ini sempat viral ya kemarin Sempat ya. viral. Karena banyak kosmetik ternyata mengandung merkuri. Merkuri bener. Pokoknya Mas Rama, Mas Adi sama teman-teman iRadio harus paham kalau tiba-tiba satu kali pakai kosmetik langsung glowing. Itu selesai udah tuh. Jangan deh. Sekarang itu kan banyak yang mau putihnya instan. Instan. Semua Iya kan? serba Semua instan. instan benar-benar. Ada yang mulai yang padat sampai Iya. yang cair. Lulur katanya. Dipakai langsung tiba-tiba putih, itu menurut saya tidak masuk akal gitu. Oh, Karena kulit kan juga ada lapisan dermis, epidermis, Iya, masuk iya, ke dalam, iya, perlu iya. butuh proses untuk bisa menjaga. Kan konsepnya bukan putih tapi menjaga dan kemudian mencerahkan. Oke lah. Kan Mencerahkan. konsepnya bukan Benar-benar. bukan kita harus putih. Makanya saya bilang beauty standardnya ini berubah gitu. Iya. Kita tidak karena kita juga warna kulit tergantung ras, tergantung kondisi iklim kita. Nggak akan pernah kita 100% sama kayak di Korea karena musimnya kan beda, Bener. mataharinya beda. Oke. Tuh. Berarti kalau putih mendadak itu bahaya Ibu ya? Ada- Jangan. iya. Kalau bisa, kalau sudah ada klaim yang mengatakan bahwa ketika memakai kosmetik ini pasti akan cantik, pasti akan kulitnya mulus dalam sekali. Oleh saya rasa teman-teman harus waspada deh gitu. Jangan Oke. sembarangan. Karena kita tahu proses untuk mencerahkan kulit nggak seperti itu ya. Benar. Jerawat aja Mas Rama butuh waktu berhari-hari untuk recovery. Iya, untuk iya, bisa betul. kering. Ini masa dioles langsung seret. Langsung bener. Apalagi kalau apa namanya yang berkedok itu lulur segala macam. Iya. Gosok putih. Putih. Langsung dibandingkan ya tangan kiri tangan kanan. Iya, menurut saya itu harusnya kitanya yang harus paham dan kita yang pilihan kan ada di tangan customer, Benar. di tangan konsumen. Benar. Di samping Balai POM juga memberikan edukasi dan memberikan misalnya penahanan atau memberikan informasi, tapi kitanya kan juga punya pilihan. Nih saya mau milih yang ini kah, apa milih yang itu gitu. Makanya menjadi konsumen cerdas itu sangat penting. Nah, itu listener. Ini untuk anak muda khususnya ya. Iya dong. Jangan mudah tergiur dengan influence. Iya. Betul, ngelihat modelnya doang cantik pengen kayak gitu juga nggak bisa. Tapi kita Ayo. jangan, kita jangan. Setelah ini kita juga akan nanya listener bagaimana caranya untuk kita bisa memilih kosmetik impor kayak gimana. Nah, ini kan Apakah ada penanda khususnya dari kosmetik impornya atau tidak? setelah ini listener Iya. ya. Ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Di last sesi sehati kali ini listersnya masih kita ngobrol bersama apoteker Maria Ulfa SSCMM. Ini ngebahas tentang kosmetik. Kalau tadi udah panjang lebar bahwa kita kalau mau nyari kosmetik harus sesuai dengan perizinannya, harus ada BPOM-nya, harus benar-benar sesuai dengan kondisi kulit kita. Jangan terpesona dengan model yang udah cantik dari lahir ya. Jangan mau cepat hasilnya dapat ya yang instan-instan. Nah sekarang kalau yang kosmetik impor gimana? Apakah ada tanda khusus nggak Bu dari yang kosmetik impor ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Rama, Mas Adi, kosmetik impor itu kadang kita tidak paham bahasanya. Tapi kalau yang legal harusnya dia dikasih stiker oleh negara asalnya yang berbahasa Indonesia. Oke. Artinya ketika sudah sampai ke sini bukan ditempel di sini, tapi sudah ditempel di sana. Oh, seharusnya oke. kayak gitu ya. Jadi kalau menurut aturan dari Kepala BPOM nomor 19 tahun 2015 itu syaratnya adalah penandaan kosmetik itu sudah harus dari negara asalnya dan tidak boleh luntur, tidak boleh mudah lepas untuk penandaan. Dari situ kita bisa tahu isinya apa, batchnya berapa, kapan diproduksinya, manfaatnya apa. Kalau ditandakan di sini kan si negara belum tentu sesuai isinya sama. Isi kosmetik itu kan macam-macam, tidak hanya bahan bakunya, tapi ada bahan tambahan. Itu sesuai nggak sih sama kita gitu. Oke, berarti memang harus dari sananya juga filterisasinya ya. Iya, jangan nanti beli kosmetik yang bener-bener nggak bisa dibaca gitu. Gara-gara temen doang beli. Iya. Iya, ikutan jadinya. Iya. Apakah
kosmetik ini juga harus punya izin edar. Harus. Izin edar itu menjadi ranahnya Balai POM, Badan POM. Jadi suatu kosmetik dinyatakan aman untuk dipakai atau dijual itu harus punya labelnya, harus ada izin edarnya. Teman-teman iRadio harus paham juga bahwa kosmetik itu tidak tidak sekarang mungkin efeknya, tapi jangka panjang. Kalau yang mengandung bahan tidak disarankan. Di masa depannya seperti tadi, merkuri bisa masuk di ginjal. Kemudian mungkin Mas Rama, Mas Adi pernah lihat, mohon maaf, ada orang yang mukanya kayak kepiting rebus. Iya, yang kalau panas-panas dikit gitu. Itu kan juga mungkin kosmetik yang kurang sesuai. Itu kan jadi susah untuk dia bisa diperbaiki kembali kan, butuh waktu lah karena ya. jaringannya udah rusak. Ya, effortnya luar biasa, harus ke dokter kulit lagi. Kan jadi hanya gara-gara saya pengen seperti orang lain. Iya, bener-bener. Belum lagi yang ibaratnya yang suntik menyuntik gitu ya. Aduh, gitu ya, lakukanlah itu pada tenaga medis yang memang sesuai kompetensinya. Bener. Ini juga Mas Rama, ada beberapa kosmetik yang memang diresepkan oleh tenaga medis, itu dapatkanlah di tempatnya saja, jangan di tempat yang lain. Gitu, listener. Karena kalau sudah masuk ke ranahnya kosmetikal namanya, itu kosmetik dan obat jadi satu, itu biasanya pemakaiannya individu. Nggak bisa punya Mas Rama dikasihkan ke Mas Adi. Belum tentu cocok. Karena konsultasi dulu kan. Yes, benar. Jadi jangan dipakai gara-gara nggak usah ke tenaga medis, sama aja nih. Sama aja gitu, keluhannya kan belum tentu. Kulit kita kan beda-beda, ada yang berminyak, kering, combinasi dan lain-lain. Iya, ambil simpelnya aja, kalau kita makan kacang ada yang jerawat ada yang enggak. Iya, benar. Kacang mente. Yang terakhir Bu ya, apakah kosmetik yang sudah kadaluarsa itu masih aman digunakan atau tidak? Kita ini, saya dulu pernah juga ngomong masalah penyimpanan obat ini juga berkorelasi dengan penyimpanan kosmetik. Kita tuh sungguh penyayang Mas Rama, Mas Adi. Iya. Kalau obat disayang, kosmetik disayang. Bener. Kosmetik yang udah 2-3 tahun tuh masih dipakai. Saya gitu. nuker lagi jarna itu. Lipstiknya masih bisa dimanfaatin. Masih bisa sampai last minute. Padahal kan seperti sediaan yang lain, kosmetik juga punya batas kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa nggak usah dipakai lagi. Nanti ketika dipakai jerawatan, menimbulkan masalah, kulit pecah-pecah, bibir pecah-pecah. Iya. Kurangilah sayangnya ya. Iya, sayangnya dikelain aja. Iya, kelain aja gitu. Iya. Tuh listener saya, jadi sekali lagi nih obrolan penting banget ya buat kita anak muda yang memang sekarang itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya skincare segala macam. Dulu mungkin kalau kita gajian kita cuma bajunya belinya ke baju, makanan. Sekarang skincare lebih utama. Iya, benar. Iya kan? Lebih banyak duitnya ke skincare daripada ke tabungan. Siapa itu? Saya. Makasih nih. Meningkatkan percaya diri. Iya betul. Ya tapi ya itu tadi harus benar sesuai dengan izin. Iya. Ada juga sesuai dengan konsultasi dokter juga. Iya, ya. benar. Apalagi ternyata cantik itu butuh proses, Bu, dan ya. butuh biaya. Dan butuh biaya. Itu dia tuh. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Gitu. Oke, sekali lagi listeners ya, jadi hati-hati kalau milih kosmetik ya. Kita udah beberkan panjang lebar dengan narasumber kita hari ini bahwa kalau Anda ingin cantik atau Anda ingin glowing, gunakanlah dengan kosmetik yang aman. Betul sekali. Terima kasih Ibu yang udah datang ke Radio Banjarmasin ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita dan juga keluarga kita ya. Bahwa kita harus benar-benar aware dengan kosmetik. Betul. Sekali lagi kita bakal lanjut lagi listeners, dikirim salam. Jadi tetap dengerin kita di 90,1 FM.